Jurus pamungkas, air bukan parkir lagi tapi diusir Menteri Basuki dan PJ Heru dari Jakarta. Gerakan proyek 942, gaspol eksekusi. Untuk melihat proyek 942 yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta yang digadang-gadang menjadi salah satu jurus terjitu untuk menangani air yang turun dari langit. Dan kali ini gue ada di salah satu polder yang ada di depan Arta Gading. Dan polder ini adalah salah satu 9 polder. Gue jelasin sedikit ya. Jadi proyek DKI itu ada namanya proyek 942. Proyek 942 itu adalah 9 polder, 4 waduk, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan salah satu polder yang sedang dibangun adalah polder di depan Arta Gading. Banjir ini akan bisa teratasi kalau ada bantuan dari masyarakat semua. Peran aktif dari masyarakat kita, terutama warga DKI Jakarta, untuk tidak membuang sampah, untuk menjaga apa yang sudah dicanangkan, sudah diplanningkan untuk mengatasi banjir ini gitu. Semoga teman-teman di DKI Jakarta ini, khususnya Kelapa Gading atau Arta Gading dan sekitarnya, bisa menjaga bangunan yang sudah dibangun sama pemerintah DKI Jakarta. Satu solusi penanganan banjir di Jakarta, dan mudah-mudahan setelah proyek 942 selesai ini tidak ada lagi namanya banjir. Amin. Penanganan banjir terus berlangsung dari tahun ke tahun, dari gubernur ke gubernur. Kendati banjir tetap terjadi karena akar permasalahan yang kompleks, Pemprov DKI terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan. Saat Presiden Jokowi mengangkat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Oktober silam, banjir merupakan satu dari 3 tugas penting yang harus menjadi perhatian. 2 lainnya adalah kemacetan dan tata ruang kota. Kata PJ Heru, "Saya akan lanjutkan program-program penanggulangan banjir, misalnya normalisasi sungai." Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir jika berganti pemimpin, maka akan berganti pula kebijakan. Terlebih Heru pernah menjabat Wali Kota Jakarta Utara pada 2015 sampai 2017. Dengan demikian, ia berpengalaman terhadap masalah akut ibu kota dan telah biasa bekerja sama dengan seluruh suku dinas yang ada. Permasalahan banjir di ibu kota ditangani Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan bersinergi dengan suku dinas terkait, bahkan pemerintah pusat. Pada awal kepemimpinannya, PJ Heru juga langsung berkoordinasi dengan Kementerian PUPR karena ada sejumlah proyek di bawah kendali kementerian tersebut. Koordinasi dengan Kementerian PUPR antara lain terkait penanggulangan banjir Jakarta dari hulu yang berada di bawah wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), yaitu pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Begitu pula di hilir, Program Nasional Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang digulirkan sejak 2017. Tujuannya untuk membangun tanggul laut di Teluk Jakarta sebagai penghalau air laut masuk atau banjirop. Berdasarkan Master Plan NCICD yang disusun oleh Kementerian PUPR, ada 3 tahap pembangunan tanggul NCICD. Tahap pertama Stage A merupakan tanggul pantai dan muara sungai. Sementara tahap kedua Stage B merupakan tanggul laut lepas pantai di sisi barat. Sedangkan tahap ketiga Stage C merupakan tanggul laut lepas pantai di sisi timur. Saat ini pembangunan NCICD diprioritaskan pada Stage A, yaitu tanggul yang berada di sepanjang pesisir pantai Jakarta dengan panjang trace kurang lebih 46,2 km. Panjang tanggul yang telah terbangun kurang lebih 12,6 km. Stage A yang belum terbangun dibagi berdasar skema kewenangan antara Pemprov DKI Jakarta 22,6 km dan pemerintah pusat 11 km. Selain waduk di hulu dan program NCICD, Kementerian PUPR dan Pemprov DKI juga bersinergi dalam pengerjaan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) untuk membagi debit banjir. Terkait program ini, koordinasi pun dilakukan dengan Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional untuk pembebasan lahan. Tantangan Pemprov DKI dalam penanganan banjir terletak pada sengkarut pembebasan lahan. Masalah yang paling krusial adalah tidak ada alas hak, tapi warga menempati lahan tak bertuan itu. Problem ini menjadi perhatian PJ Gubernur Heru yang langsung berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN. Ia menyebut akan ada sosialisasi soal kompensasi yang diinginkan warga. Heru menargetkan akan merampungkan normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 4,8 km. Target itu ia tetapkan selama memimpin Ibu Kota Jakarta. Kepala Dinas Sumber Daya Air SDA Provinsi DKI Yusmada Faizal menjabarkan pembebasan tanah yang sudah dilaksanakan hingga Oktober 2022 sebanyak 162 bidang tanah dengan total luas kurang lebih 3,5 hektar.
Di luar permasalahan yang membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov DKI telah menjalankan berbagai program untuk penanggulangan banjir. Seluruh program ini dijalankan secara berkelanjutan. Berikut program-program penanggulangan banjir yang telah dan terus dikerjakan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Yusmada Faisal, proyek 942 adalah pembangunan dan rehabilitasi 9 polder, 4 ruang limpah sungai atau retensi air, serta peningkatan kapasitas 2 sungai atau kali untuk mengendalikan genangan di Jakarta. Pembangunan dan rehabilitasi 9 polder meliputi Polder Kelapa Gading, Pulau Mas, Subpolder Marunda, Polder Muara Angke, Polder Telugong, Mangga 2, Green Garden, Polder Kamal, dan Subpolder Pompa Tipala Adiaksa. Sedangkan pembangunan 4 ruang limpah sungai adalah Waduk Pondok Rangon, Embung Wirajasa atau Pilar Jati, Waduk Prijev, serta Waduk Lebak Bulus. Kemudian peningkatan kapasitas sungai, sodetan Kanal Museum Bahari dan Kali Ciliwung Hilir kawasan Pasar Baru. Dengan pula didukung 4 cara penanggulangan cepat seperti berikut ini: gerebek lumpur, sumur resapan, pompa dan petugas siaga, juga bantuan teknologi terkini. Jadi bagaimana menurut Anda? Kali Angke dikeruk hingga 2 km, Menteri PUPR bangun sodetan Kali Ciliwung. Kolaborasi solid sesuai komando Jokowi. Warga bersyukur gubernurnya PJ Heru. Mantap. Pengerukan Pak sebagai tindak lanjut dari laporan warga karena daerah Kembangan itu sering banjir, maka kita lakukan inventarisasi. Dinas SDA dilanjutkan dengan pengerukan untuk memperlancar aliran airnya. Panjangnya sekitar 2 kilo Pak sampai ke Cengkareng Drain, tapi mungkin untuk tahap awal itu untuk memperlancar aliran itu mungkin sekitar warga kita khususnya di RT 7 RW 01 Kompas Kelurahan Kemang Utara tiap tahun terjadi banjir. Kadang tidak hujan, kalau Angke naik kalinya limpasan juga. Ini dikarenakan pertama belum terpasang sheet pile. Ya, tahun ini alhamdulillah akan dipasang sepanjang 26 meter. Akan dipasang sehingga air tidak limpas lagi ke pemukiman warga. Ini masalah tanah pembebasan sudah selesai dan pemilik lahan mengizinkan untuk memasang sheet pile di lokasi tersebut. Bukan kami tidak lanjutin dan warga, ini untuk perawatan kemudian juga untuk memperkuat tanggul supaya tidak terjadi pengikisan atau erosi sehingga tidak ke warga lagi airnya. Dinas SDA DKI Jakarta mulai mengeruk Kali Angke di ruas Kembangan Jakarta Barat sepanjang 2 km. Tahap awal Dinas SDA mengangkut lumpur di kali tersebut sepanjang 600 meter. Rauf mengatakan Kali Angke memang sudah layak dinormalisasi untuk menghadapi musim hujan. Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan UP4, kali alam itu mengalami pendangkalan dan penyempitan yang seharusnya memiliki kedalaman sekitar 3 meter, tapi yang ada kedalamannya kini hanya 1 sampai 1,5 meter saja karena sisanya tertutup lumpur. Selain itu lebar kali juga menyempit dari idealnya 28 sampai 30 meter, namun fakta di lapangan hanya 18 sampai 20 meter. Kondisi inilah yang memicu air hujan di Kali Angke mudah meluap hingga menerjang pemukiman warga. Dalam kesempatan itu, Rauf belum bisa memastikan rencana pembangunan jalan inspeksi di pinggir Kali Angke. Ia berkata, pembangunan bisa saja dilakukan jika ada usulan dari masyarakat dan pembangunan itu dianggap mendesak. Sementara itu, usulan pembangunan jalan inspeksi di Kali Angke yang diyakini bisa mempermudah aktivitas salat berat, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan menindaklanjuti permintaan warga tersebut. Proyek pengerukan dan normalisasi ini tentu bukan hasil dari Heru Budi itu sendiri. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR juga menjadi aktor penting dalam pembangunan proyek tersebut. Kementerian PUPR juga akan mempercepat pembangunan Sodetan Ciliwung. Pembangunan itu ditargetkan akan selesai Agustus 2023 mendatang.
Informasi itu seperti yang diunggah melalui akun Twitter Kementerian PUPR Selasa 22 November. Melalui unggahannya, Kementerian PUPR mengabarkan jika proyek Mangkrak Kira Anies itu kembali dilanjutkan. Diketahui sudetan sepanjang 1,27 km tersebut nantinya akan mengalirkan sebagian debit banjir melalui terowongan bawah tanah. Nantinya air banjir itu akan mengalir dari Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur sebesar 60 meter kubik per detik. Maka dengan begitu beban air bisa sebagian terbagi sehingga resiko banjir di bantaran Kali Ciliwung dapat berkurang. Sedangkan eksekusi lahan dan pembangunan fisiknya dilakukan oleh BWSCC yang berada di bawah Kementerian PUPR. Pada 2020, BWSCC mengatakan salah satu kendala proyek Sodetan Ciliwung karena Pemprov DKI yang ketika itu masih dipimpin Anies sebagai gubernurnya belum membebaskan semua lahan yang diperlukan. Adapun lahan yang hingga 2020 silam belum dapat dibebaskan adalah yang berlokasi di kawasan Bidara Cina Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dalam proyek ini, pemerintah daerah sempat menemui kendala. Salah satunya, alat berat tidak bisa masuk ke lokasi karena terkendala lahan milik warga. Tapi warga Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat mengapresiasi langkah dari PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Ketua RT 71, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Abdul Mujid mengatakan masyarakat setempat sangat menyambut baik proyek normalisasi yang dilakukan Pemprov DKI. Saking senangnya masyarakat sampai menggelar syukuran dengan memotong nasi tumpeng. Berdasarkan informasi yang ia dapat, rencananya pemerintah daerah juga akan memasang berupa sheet pile. Kehadiran sheet pile diharapkan bisa memperkuat struktur kali sehingga tidak mudah longsor dan air tidak cepat meluap ke pemukiman warga. Tentunya adalah angin segar bagi warga DKI yang selama 5 tahun dipimpin Anies hanya diiming-imingi janji manis yang tidak realistis. Sedangkan Heru Budi yang baru masuk 1 bulan pertama menjabat sebagai PJ Gubernur, upaya-upayanya sudah terlihat untuk Jakarta yang semakin maju ke depan. Bahkan komunikasi yang dibangun Heru dengan Menteri PUPR merupakan strategi yang begitu apik dalam upaya mengharmonisasikan pemerintah pusat dan daerah. Jadi sudah terbukti dan sudah terlihat bagaimana Heru Budi mengembalikan wajah asli DKI Jakarta tanpa harus membohongi dan mengumbar janji manis seperti gubernur dari negeri api sebelumnya. Jadi cukup Jakarta saja yang dibohongi, jangan Indonesia. Jadi bagaimana menurut Anda?